Pak deh, sedikit dong mungkin soal mengganti sosok almarhum Dono untuk membiayai kebutuhan anak-anak sahabatnya. Ini seperti apa sih Bang? Ada. Eh, saya nggak kepengen membanggakan diri sebetulnya, tapi gini, ketika dulu kami bersama-sama, Mas Dono kan termasuk membiayai keluarga saya. Saya membiayai keluarga Mas Dono, Mas Kasino begitu. Karena apa? Kita nggak pernah bisa dipisahkan. Iya. Dan ketika mulai hilang satu-satu, dan ketika benar-benar hilang dua dan tinggal saya merasa bahwa saya bukan punya beban, apa saya merasa kalau itu dibilang attitude ya, kalau itu dibilang etika atau apapun, saya merasa bahwa saya harus bertanggung jawab. Saya mengingat pesan Mas Dono beberapa jam sebelum meninggal dengan bahasa Jawa. Mas Dono bilang gitu, aku tahu aku mau pergi. Itu hebatnya, aku tahu mau pergi. Tapi aku bingung nih. Anakku Aryo kan istrinya udah nggak ada. Istrinya udah nggak ada duluan, kanker juga. Aryo anak pertama. Aryo baru masuk mahasiswa. Sementara bedanya dari satu ke dua, ketiga 6 tahun. Apa dia bisa memanage? Saya ngomong, Mas, nah dari situ, Mas, sampai harus percaya Tuhan bahwa Tuhan Maha Pemelihara. Dan Mas, saya janji, nek ono pokok saya nggak bisa mengesampingkan keluarganya dosa semua, ininya segala, nggak mungkin mereka akan diem gitu. Itu kan justru yang pertama gitu, walaupun saya cadangan misalnya, mau saya akan, jadi itu yang saya janjikan Mas Dono. Mas, dalam keadaan tertentu anak-anak, saya bilang saya akan jamin anak Mas makan seperti porsinya makan anak saya, sekolah seperti porsi anak sekolah. Itu janji saya. Kayak gitu. Jadi sebetulnya akhirnya keluarga semua memperhatikan. Saya ya boleh dibilang memperhatikan kecil-kecilan, tapi saya benar-benar memperhatikan secara konsentrasi pendidikan mereka sampai benar-benar selesai. Ada yang waktu itu kapan dia harus anaknya dioperasi, ya saya harus memikirkan. Tapi buat saya nggak tahu kenapa ya, ada aja dari Tuhan. Tuhan memberikan apa aja. Sempat saya nggak enak lah saya lakukan. Pokoknya ada aja apa yang diberikan oleh Tuhan. Dan menurut saya itu masalah moral ya, masalah moral yang saya kepingin sekali. Saya berusaha banget bertanggung jawab secara moral kepada. Sekarang gini, kalau kita mau berterima kasih sama Tuhan, jangan pernah merupakan sejarah, jangan pernah merupakan hal yang sudah terjadi, karena itu sebetulnya Tuhan yang. Jadi saya berterima kasih sekali sama Tuhan. Saya diberi senior, saya diberi teman, saya diberi sahabat yang namanya terima kasih, dan ucapan terima kasih saya itu yang saya lakukan. Saya akan tetap memperhatikan anak-anaknya sampai selesai. Saya akan bertanggung jawab kalau ada sesuatu. Itu sih sebetulnya. Thank you, Mas. Oke. Thank you, Pak deh. Sana dulu. Saya sejujurnya lagi gula tinggi. Baru sekitar 2 minggu ini. Jadi saya makan apa segala mungkin peringatan kali ya buat saya. Karena gini, saya sementara ini saya nggak ada masalah. Kayak makan sate, saya bisa diajak makan sate kambing setiap hari. Saya bisa jeroan, masih bisa seperti itu. Tapi ketika ini kemudian semuanya jadi diperhatiin, saya nggak boleh makan jeroan, karena lemak saya kayak gitu. Jadi saya harus menghasilkan juga lemak yang baik, lemak baik. Saya lupa LDL atau SDL. Nah, seperti itu. Jadi terus terang sekarang ini saya masih dalam perawatan. Tumben nih, saya dari dulu nggak apa-apa tuh. Saya seimbang antara olahraga, antara istirahat, antara asupan sama pengeluaran, saya seimbang banget. Sekarang lagi nggak, saya sementara udah 2 minggu ini berhenti fitness, karena itu kesibukan saya dan pengaruhnya sampai rada parah. Saya kebetulan juga punya apa ya,
kuping saya nggak nyambung ke hidung, sehingga saya punya kelemahan, saya nggak terlalu apa ya, nggak balance gitu, nggak balance. Saya kalau masalah keseimbangan jelek banget nih sekarang. Jadi apa ke hidung? Iya, nggak tahu apa ya sih, saya juga nggak terlalu tahu. Saya di bawah kontrol dokter THT. Nanti gini saya harus bersihin hidung setiap hari. Kuping juga saya nggak boleh. Saya dulu sempat ada luka di kuping. Kata dokter sendiri apa tuh, Pak? Itu karena apa atau apa? Satu, umur juga bisa. Nah, ya. Kedua, memang ada beberapa kebiasaan hidup yang sebetulnya nggak boleh dipenuhi. Tapi mengkonsumsi obat-obatan atau gimana Pak menjaga apa kesehatan? Saya konsumsi, saya pagi siang malam ada konsumsi obat-obatan, bahkan sekarang lagi nyuntik, lagi sabu-sabu, lagi nyuntik insulin. Karena memang diperlukan, kepingin dinolkan, direndahkan dulu, nanti baru ditata lagi. Tapi kemarin dokter optimis, dalam kontrol pertama setelah masuk rumah sakit saya sempat masuk dalam kontrol pertama itu, dia bilang waduh lulus nih, keren, dia bilang itu keren ini. Saya setiap hari periksa dan ya ini gula darah, periksa Hampir setiap hari Pak. ya, ya sementara ini ya. Tapi untungnya kemarin ini sebetulnya waktu udah lama nggak periksa gitu. Ketika mau periksa, alat saya baterainya habis, malas bener beli. Tapi kok kelayangan gitu, jadi saya ke UGD cuma mau minta diperiksa aja. Nggak boleh pulang. Tinggi banget. Sempat berapa hari? Berapa hari dirawat? Sempat Satu hari. Karena besoknya saya harus reading bareng ya. Saya nggak mau kehilangan teman. Seperti tadi saya bilang kan, kita memiliki hak, kita concern banget terhadap